Aku hanya ini bang, aku hanya ingin bertanya. Nanya. Boleh? Boleh kita tanya jawab ya bang ya? Hmm. Apa tuh? Kalau aku sih untuk menjawabnya agak kurang ya, tapi mudah-mudahan lah selagi Nggak apa-apa. bisa. Kalau bisa nanti aku jawab, berarti aku jawab. Kalau nggak bisa nanti ya minta maaf. Ya, Gitu. oke, yang nggak apa-apa. Aku ingin Silakan. bertanya bang, aku ingin bertanya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dari mana, dan setelah dia meninggal terus dia di mana? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia lahir di mana? Di kota Makkah, dari Bani Hashim, atau nama ayahnya Abdullah, terus nama ibunya Aminah. Terus dia berdakwah ya, diangkat jadi nabi setelah umur 40 tahun sampai beliau wafat dan pernah hijrah ke Madinah. Tuh, setelah beliau wafat di mana? Beliau di Rafiqul A'la, hidup bersama Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi. Gitu. Oke, boleh nanti minta dalilnya bang ya. Begini, dia dari mana? Dia itu kan dari bapak ibunya begitulah ya. Dengan nama kotanya, nama ininya, cuman dia itu maksud aku tuh gini. Karena kalau perbedaan antara Isa itu atau Yesus, perbedaan dia dengan Muhammad, kita itu mengetahui bahwa dia itu adalah dititipkan atau dia itu memang diutus, kan begitu, ya kan? Kita itu mengetahui hal itu. Jadi dia itu dari surga, terus dia itu firman yang hidup, terus dia dari surga, jadi dia ke bumi, baru dia menyampaikan kebenaran. Setelah dia menyampaikan kebenaran tersebut, sesudah padat dan jelas penyampaian dia, maka dia itu pergi. Berarti kita ketahui bahwa dia itu pergi ke surga lagi, mengajak kita semua, ayo kita ke surga, karena dia itu tahu jalan di sana, kan begitu. Karena dia dari surga, terus kan abang ketahui kan bahwa memang dia dari surga, benar nggak? Bahwa memang dia itu adalah diutus. Iya, dan memang dia diutus. Iya kan? Dan dia itu adalah seseorang yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Maryam, benar nggak itu? Terus? Iya kan? Jadi berarti dia itu adalah dianugerahkan atau dikaruniakan kepada si Maryam. Benar kan? Jadi setelah itu berarti maka disebut orang Kristen itu adalah anak Allah, begitu. Nah, dari mana dapatnya gitu? Bagaimana? Dari mana dapat gelar kayak gitu? Tiba-tiba kayak gitu. Iya, makanya. Tunggu dulu, selesaikan ini dulu, Pak. Ya. Jadi silakan. Kita mengetahui bahwa memang Yesus itu adalah utusan. Bahwa tidak ada lagi kebenaran dan yang benar, nggak ada kebenaran dan yang benar daripada atau melainkan Yesus Kristus itu. Nah, setelah dia itu pergi ke surga, berarti kita mengetahui lagi dia itu telah terangkat ke surga, benar nggak itu? Nah, pertanyaan saya sekarang, saya tanya balik. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dari mana? Dia dari surga atau dia dari mana? Yang kedua, ini ya, itu poin pertama pertanyaan. Yang kedua, poin kedua, dia setelah dia meninggal dia di mana? Begitu. Silakan jawab. Oke. Karena bagaimana dia itu akan mengasih, tunggu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana dia itu mengasih tahu saya untuk ke surga, sementara dia itu tidak tahu surga itu di mana? Boleh apa? Pencerahan bang. Oke, ya. Jadi begini, kata Anda dia adalah utusan. Betul? Dia adalah utusan. Berarti bukan Tuhan. Dicatat dulu. Betul nggak? Saya konfirmasi. Bagaimana? Kalau dia utusan berarti dia bukan Tuhan. Sepakat? Aku dan Bapakku adalah satu. Nah, kan beda lagi katanya utusan. Nah, yang mana yang betul tadi utusan makanya katanya. Terjadi selalu, makanya kalian itu abang sama Edis TV itu nggak pernah ketemu.
Sering Setiap saya ketemu apapun. terbirit-birit dia 5 kali. Bukan istilah jawaban, jawaban setiap jawaban dan pertanyaan tidak pernah jumpa. Karena kenapa? Ia merasa benar sendiri. Kita itu hanya ingin kecerahan. Aku ingin kecerahan supaya seorang beneran itu Nabi Muhammad itu dari mana dan dia itu sekarang dia di mana. Nabi Muhammad itu dari orang tuanya. Terus seperti manusia, Pernahkah beliau dia diangkat itu? seorang Pernahkah nabi. dia itu? Bentar, Pernahkah? Halo. bentar. Pernahkah dia itu dari Belum surga? lagi, bentar. Ya, Oke. belum selesai. Ya, jadi setelah itu beliau di umur 40 tahun menjadi rasul dan beliau udah wafat di umur 63 tahun. Sekarang beliau di mana? Di Ar-Rafiqul A'la. Di tempat yang tinggi, hidup bersama Tuhannya. Di mana dalilnya? Jadi Boleh minta dalilnya bahwa memang dia itu di bersama-sama dengan Allah setelah dia meninggal. ya, bentar. Saya bukakan. Bentar ya, saya buka data dulu. Dari soalnya aku merokok juga sama. Iya, merokok bisa kena. Itu pelanggaran pula kan. Pelanggaran. Nih ya, dalil. Kan kau minta dalil kan? Betul nggak? Betul ya. Bentar. Minta dalil. Nah, nih. Satu. Panjang banget ke bawah, bentar ya. Dalilnya panjang. Nggak apa-apa. Kita akan tetap sabar menanti. Nggak apa-apa, hindarin kok. Selalu rokok itu dihindarin. Ya, untuk Ya, dihindari. Bentar ya bang ya, belum kebuka. Oke, siap. Santai bro yang di bawah. Nih. Nih, bisa baca nggak? Baca aja terus bang, terus baca bang. Aku nggak pandai baca. Allahumma rafiqul a'la. Ya, Allah pertemukan aku dengan ar-rafiqul a'la. Apa rafiqul a'la? Tempat yang tertinggi, yaitu tempatnya para nabi bersama Tuhan. Siapa yang bilang itu? Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad, bukan berarti ada yang mengatakan kan? Ya, ini Nabi Muhammad sendiri. Iya, oke. Paham kan? Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia itu bersama-sama dengan para nabi, Iya, begitu ya. di Rafiqul- Yang tertinggi begitu, di Rafiqul A'la. bukan berarti Allah secara langsung bahwa Allah itu berkata akan kunaikkan kamu ke surga atau kamu akan bersama denganku. Begitu ya. Kalau itu ada. Jadi begitu konsepnya. Kalau itu Oh, ada, nah itu dia yang- ada nah, lain itu. dalil lagi. Bentar. Lain dalil lagi. Kau minta dalil kan nih lagi. Lain dalilnya lagi. Jadi karena itu kan pengakuan Nabi Muhammad itu, Bang Ustadz, Iya, tunggu. Saya kasih dulu. yang Iya, mengaku. iya. Nih. Nih ya. Ata babal jannah yaumal qiyamah. Nih. Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun Kata berkata, siapa? "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah." Siapa yang memerintah? Tuhannya Nabi Muhammad
dan Tuhannya malaikat ini membuka pintu surga untuk Nabi, dan aku tidak boleh membuka untuk orang lain sebelummu. Oke? Malaikat ini diperintah oleh Tuhan ya menjaga pintu surga sampai datang Nabi Muhammad, baru dia boleh buka. Jadi kalau Yesus sekarang bentar. Jadi kalau kata Anda di doktrin Anda Yesus sekarang naik ke surga, masih terkunci surga, Bang. Nabi kami ya belum datang, masih gelantungan di situ Yesus gitu gentayangan. Di mana tergelantungan dia? Begini Bang, kunci halo surga, Bang apa? Bentar. Karena kunci surga itu menunggu Nabi Muhammad datang dulu, baru bisa dibuka oleh malaikatnya. Jadi kalau ada klaim sekarang ya bahwa dia terangkat ke surga, berarti masih nunggu di pelataran gitu, nunggu Nabi kami dulu gitu, Bang. Ya. Oke lah, baik. Tunggu dulu. Aku mau tanya lagi. Itu tadi perkataan siapa itu tadi ketika dia itu mengetuk pintu ini apa? kan Gimana sudah dijelaskan, diperintahkan Tuhan yang menciptakan surga ya, bahwa Nabi Muhammad itu ditunggu. Kalau Nabi Muhammad itu belum datang ke muka pintu surga nggak boleh dibuka. Itu menurut tafsir ya? Bukan menurut tafsir, hadisnya langsung dari Allah. Ayo, kan minta dari Tuhan kan maunya. Karena itu biar enak ya udah gini. Abang ketahui nggak di dalam Al-Quran itu? Saya mau tanya kamu. Tunggu dulu. Saya mau tanya kamu. Bertanya ini. Bentuk. Soalnya aku bertanya. Saya mau balik. Saya mau balik tanya sama kamu dulu sedikit dulu, boleh? Tunggu dulu Bang. Bang. Aku nggak pandai menjawab karena kenapa? Aku itu belum. Ini bentar biar jadi aku mau tanya interaktif. satu lagi Bang. Yang bentar. tertinggi. Tunggu dulu, coba dengarkan saya. Tertinggi di mana? Siapa hakim tertinggi itu? Ini habis ini saya nanya boleh? Kalau memang Nabi Muhammad habis ini saya nanya boleh? Yesus tidak bisa masuk surga kalau dia menurut dengarkan aku dulu, Bang. Tertinggi penghakiman itu Bang, siapa? dengarkan saya dulu. Iya, Bang. Dengarkan saya dulu. Iya, habis ini saya boleh nanya? Iya, tidak masalah. Kalau misalnya aku jawab, kalau aku tahu jawabannya ya. Kalau nggak tahu minta maaf. Iya. Oke, nah silahkan. Kalau kamu nggak mau ditanya, mau nanya sekali lagi, baik, nggak apa-apa. Silahkan tanya saya. Baru saya dengarkan. Gitu. Pertanyaan saya satu lagi, karena itu tadi itu kan adalah kata dia, bukan kata Allah kan begitu. Jadi, itu kata Allah. Kamu masih menyangkal. Itu adalah kita iakanlah kata-katamu. Jadi begini, aku mau tanya lagi. Bukan kata-kata saya. Ini bukan kata saya. Sorry. Ya. Aku harus klarifikasi dulu. Aku telah diperintah siapa? Tuhan yang memerintah ya. Malaikat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penjaga surga tidak boleh membuka pintu surga sampai Nabi Muhammad itu datang. Tuh, dalilnya Allah yang bilang. Ya udah, oke lah kita iakan itu. Aku mau tanya satu lagi, Bang. Bagaimana dia itu adalah kan ada konsepnya tadi itu bahwa Abang bilang tadi tidak bisa Yesus pun dia masih bergelantungan begitu ya Abang bilang ya. Benar nggak itu? Karena Abang bilang bahwa di tangan Muhammad lah ada kunci surga itu. Benar ya begitu ya katamu? Itu kan katamu. Iya. Nah, pertanyaan saya bukan tanya kata lagi saya, ini kata sekarang. Allah. Hakim yang tertinggi di akhir zaman itu siapa? Allah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu berkata bahwa memang dia adalah segala-galanya, dia adalah utusan dan keputusan. Sementara yang tertinggi kita tanya kan? juga dia. Sabar dulu Bang, belum selesai Bang. Yang kita ketahui yang menghakimi di akhir zaman itu adalah yang menghakimi, yang mengadili, yang membenarkan, yang mengambil sebuah kesimpulan adalah Isa atau Yesus Kristus. Terima kasih. Itu saja.
Saya jawab ya. Nih, pakai dalil. Ya. Kau kan minta dalil siapa hakim tertinggi ya di yaumil kiamah. Saya kasih dalilnya kamu ya. Ntar. Nih. Tertulis di mana nanti ya? Quran surah Atin ya, nih. Atin ayat ke-8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Oke? Ya. Lalu ya kata Anda yang Nabi Isa bentar, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Penjelasan saya dengarkan dulu. Belum selesai saya jawab. Oke? Nah, jadi di situ Allah adalah hakim yang adil di hari kiamat nanti. Siapa yang dia hakimi itu adalah Yesus atau Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus akan dihadapkan kepada para penyembahnya, langsung ditanya oleh Allah, "Hai Isa, hai Yesus, apakah kamu dulu di dunia menyuruh manusia agar menyembah kamu dan ibumu, dua Tuhan selain aku?" Yesus atau Nabi Isa menjawab, ya, kata dia, "Tidak patut aku berkata begitu. Itu bukan hakku. Padahal aku di dunia menyuruh untuk menyembahmu ya Allah." Tuh, Dimana? itu ada. Nah, makanya di mana? Di kitabmu juga ada. Nih, saya tunjukkan ya. Kau minta dalil lagi, Yesus dihakimi Allah. Al-Maidah 116 sampai 117. Nih. Waktu di hari terakhir nanti. Kalau memang di kitab, halo Bang. Kalau memang Abang tahu bilang tadi adalah di dalam kitabku itu Yesus dihakimi Allah itu di mana? Ya bentar ya. Nanti kita ke situ, oke? Saya pertanggungjawabkan dulu dari Al-Quran saya. Kan kamu minta kan, kamu nanya kan dari mana ayatnya kata kamu di Al-Quran. Nih, ayat Nabi Isa ya di hari terakhir akan ditanya Allah, akan dihakimi Allah di hadapan langsung para penyembahnya. Nih ya. Oh, kita baca Quran dong ya. Sampai itu berdiskusi. Ya, di sini ya. Wa idh qala Allahu ya Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Apa artinya? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Maka Nabi Isa atau Yesus menjawab, ya, apa nih jawabannya? Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Tentulah engkau mengetahuinya. Lalu kata Nabi Isa atau Yesus, "Aku tidak pernah memerintahkan atau mengatakan kepada mereka, ya, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu apa? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Nah, ini ayat Bibelnya. Kau biar tahu nih. Ayat Bibelnya atau ayat Al-Quran itu? Nah, serius lah. Tadi Al-Quran itu tadi. Ini sekarang kita ke Bibel. Oke. Nih. Ini pada hari terakhir kata Yesus. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?" Pada waktu itu, aku akan berterus terang, kata Yesus kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian pembuat kejahatan." Jadi yang menyebut dia Tuhan
akan dia usir di hari terakhir nanti. Benar. Benar. Ah, Oke, tuh, akan saya ya. jawab itu dulu. Nah, jadi seperti Oke. itu, Bang. Ya, jadi dulu, Bang. terjawab Saya ya. jawab itu Bentar dulu ya, dulu. Bang, ya. Bentar. Nanti Anda giliran ngomong ada. Jadi saya udah kasih dalilnya ya dari Al-Qur'an. Siapa hakim yang adil di yaumil qiyamah nanti atau hari terakhir nanti itu adalah Allah. Dan di situ ada sebuah kejadian nanti Yesus akan dipanggil kepada para penyembahnya, dia dihadapkan lalu langsung dihakimi Allah, langsung ditanya. Gitu. Hai Yesus, hai Isa, apakah kamu dulu pernah mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibumu, dua Tuhan selain Allah? Makanya kata Yesus, tidak pernah ya Allah aku mengatakan seperti itu. Gak pernah. Tapi apa? Aku menyuruh menyembahmu ya Allah. Itu Nabi Isa di hari kiamat. Makanya habis itu Nabi Isa mengusir para penyembahnya. Tuh. Bentar dulu ya. Oke, halo. Udah bisa saya berbicara? Nah, silakan. Kenapa dia itu tadi apa tadi katanya di mana tertulis tadi banyak yang memanggilku Tuhan. Tadi tapi tidak semuanya terpilih kan begitu. Apanya ya? tidak Atau semuanya? gimana tadi? Coba ulang tadi. Bukan. Gimana tadi? Tertulis Makanya di kau bawah. perhatikan nih. Gimana? Ada orang Makanya kau banyak perhatikan yang nih. apa? Coba ulang. Nih. Pada hari terakhir, ya. Banyak orang-orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Terus saya dulu. Oke, Kristen. Oke. Saya Terus, pengikut dia. Kristen, baik. Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir Ya. setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Kristen, enyahlah daripadaku kamu sekalian Tidak mengenal pembuat apa? Tidak mengenal apa? kejahatan. Gimana? Tidak Tuh. mengenal apa? Aku tidak pernah mengenal apa? Yang benar. Mengenal kamu. Oh, bukan gitu. Kristen kan? Ini kita Ini garis Kristen, bawahi. kan? Jadi yang lurus-lurus jangan Lah, kita tambah-tambahkan. makanya Nah, begini, saya Bang. Halo, Bang. Bentar, Bang yang Yusuf, saya tanyakan tadi Ustadz di sini Yusuf. Tuhan. Bentar. Kata Anda tadi kan Kristen di sini. Yang memanggil Yesus Tuhan. Ya, tapi jangan bilang di situ Kristen. Lah, Soalnya ada di situ Iya, nggak ada iya. tertulis bahwa Kristen begitu ya. Jadi nggak ada jadi teksnya di aku situ. tidak tuh pernah adalah Kristen. mengenal Kristen kata Yesus. Kayak Tidak, gitu. kau. Aku tidak pernah mengenal kamu. Benar nggak kau pakai kamu dia? Karena Iya, kamu itu. dia tidak pernah kenal dengan orang yang menuhankan dia, nggak pernah, memang. Bukan berarti begitu. Jadi begini, Bang. Halo, Bang. Gini. Ya. Kenapa dia itu tidak mengenal itu? Gini. Banyak orang ini akhir katanya apa? Karena kamu telah berbuat kejahatan. Begitu kan? Karena Bukan ini walaupun dia diusir Yesus. Kamu sekalian pembuat Iya kejahatan. betul, Bang. Karena kamu sekali melakukan kejahatan, dia memakai nama Yesus itu, Bang, dengan asumsi dia, dengan keinginan dia, dengan tujuan dia. Dia itu memakai nama Yesus. Aku adalah kebenaran, aku adalah menyampaikan keselamatan, begitu loh. Jadi maka ketika di akhir zaman, ya, atau dia menyembuhkan orang, mengobati orang melalui nama Yesus, tapi tidak melakukan perintah Yesus. Perintah Yesus itu apa? Barang siapa yang mau ikut aku, ikutlah aku, katanya. Pikul salib, sama seperti itu. Katanya kan, ada nggak kita melakukan hal itu? Tidak. Terkadang, Bang, hanya masalah sepele tidak bisa kita terima. Nah, itulah. Jadi sehingga dia itu taat melakukan mengusir setan, mengusir siapapun. Jadi melalui nama Yesus memang betul bisa sembuh, bisa apa. Tapi ketika di akhir zaman, karena ibarat final, ya, ibarat final berarti final. Jadi bukan dia yang menerima piala, bukan dia yang diterima Yesus, tetapi dia Di mana ditolak itu oleh tertulis, Yesus. Bang? Adalah Tertulis di mana orang yang keteranganmu itu?
Bagaimana bang? Bagaimana bang? Tertulis di mana? Omongan kamu itu tertulis di mana? Tidak tertulis bang, ini kan feeling. Begini bang. Tidak Ada tertulis, nggak kita- asumsi ada berarti. nggak? Itu anggapan dari pemecahan, halo bang, pemecahan atau paparan, ya, atau paparan Aduh. pemecahan perkataan tersebut yang dibilang, aku tidak mengenal engkau karena engkau telah berbuat kejahatan. Jadi salah menggunakan bang, nama Yesus itu salah menggunakan, salah menjalankan perintah Yesus, begitu bang. Jadi maka dia itu bilang pergilah, nggak guna itu sama aku, nggak butuh aku samamu, begitu. Itu paparan dari ayat itu bang. Begitu. Ya iya. Jadi maka orang dia berkata gini, di yang dalam memakai Wahyu nama berapa Yesus itu? siapa? Yang Banyak memakai yang- nama Yesus banyak agamanya yang apa? Banyak yang berseru memanggil nama Yesus. Ya, kan Saya tadi mau itu kan? tanya sama Anda, siapa yang memakai nama Yesus agamanya apa? Benar, siapa yang mengikut dia memang semua akan berkata aku pakai nama Yesus, betul bang. Cuma mentaati tidak ada. Yang saya tanya samamu, Hanya coba ada cerna orang yang sekali lagi. tertentu, Bang. Yang memakai nama Yesus itu agamanya apa? Benar, Kristen. Tapi Ya Kristen udah, Kristen yang diusir Yesus. Kristen yang bagaimana dulu, abangku saya. Kan kayak gitu. Jawab aja deh. Kristen bagaimana dulu? Kalau dia sekedar hanya Kristen KTP, Bang Yusuf, Yusuf PI. Kalau dia hanya sekedar Kristen KTP, wajar dong dia tidak diterima Yesus loh. Tapi Yesus menegakkan barang siapa mau mengikut aku pikulah salib sama sepertiku. Itu Yesus tegakkan. Secara tegas dia berkata begitu. Ya, kita pahami itu. Jadi karena dia tidak mau memikul salib, hanya ada masalah sedikit dibesar-besarkannya. Padahal dia itu pengikut Yesus juga memang, gitu. Jadi dia suka menyimpan dendam, dia suka membenci orang lain. Ya itu ya, makanya dia ketika di akhir zaman nanti dia memanggil Yesus, dia tidak diterima, begitu bang. Itu tertulis di mana omonganmu itu? Coba pakai Gimana akal tertulisnya sehat. bang? Kalau saya ngomong pakai kitabmu, lalu kamu ngomong pakai apa? Di mana tertulisnya gitu? Tulisnya. Yang kau katakan itu dalilnya di mana? Ayat berapa? Bentar dulu pak. Oke sebentar aku tampil lagi biar ku ambil dulu dalilnya. Aku tampil. Aku cari dulu. Kalau saya kan ngomong ya teman-teman ada dalilnya di Bible dia sendiri kan kayak gitu. Lah dia ngomong mana dalilnya yang dia utarakan seperti itu? Dasarnya apa gitu? Baru dinarasikan. Cari Google dulu. Ilmu Google memang kayak gitu. Ilmu Google ya memang kayak gitu teman-teman. Beda sama kita ya, ilmu disimpan di otak bukan di Google.